bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, mereka menangkapnya adalah bahaya yang sedang hari kemarin. Kami melakukan sekali kebenaran. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kami yakin bahwa baik maupun hidup, baik mereka maupun penderitaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang satu tema. Dalam bagian ini, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita akan mengangkat satu tema, yaitu lebih daripada pemenang. Ya Bapak Ibu, temanya hari ini adalah lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca ini ada banyak muncul pertanyaan-pertanyaan. Yaitu yang pertama disebutkan, siapakah yang dapat melawan, siapakah yang dapat menggugat, siapakah yang dapat menghukum, siapakah yang dapat memisahkan dari kasih Kristus. Jawabannya tidak ada. Kota Roma adalah kota yang besar, ya, kota yang maju dan pusat pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu. Kota ini kota yang luar biasa. Di sana ada berbagai suku bangsa yang muncul. Bangsa Romawi, bangsa Yahudi paling banyak di sana. Bangsa Romawi adalah bangsa penjajah, termasuk penjajah bangsa Yahudi. Untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari orang Yahudi supaya orang Yahudi tidak memberontak kepada bangsa Romawi, maka bangsa Romawi berusaha untuk membuat senang bangsa Yahudi. Oleh sebab itu di sana ada berbagai keyakinan. Ada keyakinan yang muncul di sana. Kepercayaan pertama adalah penyembahan kepada kaisar. Itu dilakukan oleh orang Romawi. Yang kedua, penyembahan kepada Allah Yahweh, atau ini agama Yudaisme. Yang ketiga adalah penyembahan kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang menyembah Tuhan Yesus inilah disebut dengan Kristen. Karena itu orang Yahudi yang Yudaisme tidak suka dengan orang Kristen yang ada pada saat itu, sehingga mereka mencoba untuk menekan kekristenan yang muncul di Roma. Nah, bangsa Romawi melihat hal itu, maka bangsa Romawi mendukung bangsa Yahudi, sehingga orang Kristen di sana ditekan dan teraniaya. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang ada di Roma, di kota Roma itu akhirnya dicambuk, dipukuli. Bahkan sudah dikenal dengan istilah adalah bertarung dengan binatang buas. Itu pergumulan orang Kristen mula-mula di kota Roma. Ya, artinya kenapa saya ingin angkat ini? Karena ini saya ini adalah bahwa hidup orang Kristen itu di tengah-tengah pertandingan. Ini pertandingan ya, Bapak Ibu ya. Kekristenan itu hidup di tengah-tengah pertandingan. Karena itu, kalau kita lengah, kita akan kalah. Bapak Ibu Saudara, apa tema kita tadi? Iya, lebih daripada pemenang. Ya. Ini adalah sebuah pertandingan atletis. Mengapa orang percaya lebih daripada pemenang? Ini siapa ini Bapak Ibu? Hah? Ini Butet. Disebut Butet bukan karena orang Batak, dia orang Manado. Ya. Ini ganda campuran Indonesia yang juara dunia pada saat ya tahun 2016. Dia orang Manado ya. Sudah pensiun dia. Sudah cukup tua untuk jadi atlet. Sekarang jadi pelatih. Dan diangkat sekaligus jadi pegawai negeri sipil. Ini pasangannya. Ini orang yang menang. Senang nggak kalau menang? Hah? Senang nggak kalau menang?
lihat, ini adalah pemenang. Bagaimana orang yang lebih daripada pemenang? Ini apa? Ini adalah pasangan suami istri, salah satu pasangan suami istri tertua di dunia yang membuat suatu program untuk mempunyai keturunan. Mereka membuat bayi tabung. Ya, bayi tabung ya. Ini adalah ibu yang sudah melahirkan. Ini adalah suaminya. Ada tua nggak? Ini dokternya. Istrinya adalah orang yang bertanding dan menang, kan? Betul? Biar mengerti maksud saya tentang lebih daripada pemenang. Istrinya adalah orang yang bertanding dalam pertandingan sehingga melahirkan dan menang. Nah, yang dikatakan lebih dari pemenang itu bukan istrinya, tetapi suaminya. Kenapa? Karena sukacita pemenang itu betul-betul sangat luar biasa. Tetapi ada orang yang lebih daripada pemenang, yaitu istrinya, suaminya, atau anaknya. Ya, Bapak Ibu senang anak naik kelas, betul? Biasanya anak suka senang naik kelas ya, senang dia. Tetapi yang lebih senang itu pasti orang tuanya. Itu yang dikatakan lebih daripada pemenang. Di wisuda sarjana senang, tetapi orang tua lebih senang ketika anaknya wisuda jadi sarjana atau tamat SMA atau berhasil. Ya gitu ya. Pak Ucok banyak uangnya, orang kaya, betul ya, senang. Tetapi pasti keluarganya lebih senang lagi. Karena itu dia menang, tetapi keluarganya lebih daripada pemenang. Ya, coba kita lihat, kenapa dikatakan kita lebih daripada pemenang? Ya. Pertama, sama-sama kita ucapkan, karena Tuhan yang memberikan kemenangan bagi orang percaya. Kita dikatakan lebih daripada pemenang karena Tuhan yang memberi kemenangan bagi orang percaya. Kemenangan bukan sebuah usaha manusia, bukan usaha orang percaya. Kemenangan adalah karya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menang, tetapi kita yang menikmatinya lebih daripada pemenang. Artinya Tuhan telah menang atas kuasa dosa, menaklukkan beban berat dalam hidup manusia. Ayat 31 sampai 33 menyatakan seperti ini. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Pergumulan orang percaya bukan penderitaan fisik saat ini. Enggak ada uang, sakit itu biasa. Tetapi pergumulan yang paling berat dalam hidup orang beriman adalah sebuah dosa. Pergumulan dosa ini tidak dapat dituntaskan dengan usaha manusia. Karena itu dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 mencatat bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, usaha manusia tidak bisa menyelamatkan. Sebaik apapun seseorang melakukan sesuatu, dia tidak bisa selamat. Pak Pendeta, kalau gitu kita nggak usah ibadah, nggak usah membantu orang lain. Salah. Efesus pasal 2 ayat 10 menyatakan, karena kita ini adalah ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, melalui karya penebusan Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, ya, Kristus menang atas dosa dan atas kuasa kegelapan. Hutang cicilan rumah, hutang cicilan motor, hutang cicilan apa saja pun bisa kita bayar, betul? Kita cicil bisa, selama kita bertanggung jawab mengerjakannya. Tapi hutang dosa tak ada yang bisa menebusnya. Karena itu keselamatan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Keselamatan adalah kasih karunia. Kalau usaha saya bisa membuat saya selamat, saya nggak butuh Tuhan. Tapi karena saya nggak bisa selamat, maka saya butuh anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, ini menang atas kuasa dosa dan kuasa kegelapan.
Nggak ada yang bisa menaklukkan masa dosa. Betapa bahagianya seorang atlet. Betapa bahagianya seseorang apabila dia diwisuda. Entah itu SD, SMP atau SMA atau kuliah. Dulu kan wisuda selalu sarjana kan gitu ya. Sekarang tidak, SD, SMP. Kristus adalah pemenang atas kuasa dosa. Yang kita adalah orang yang telah menerima pengampunan dosa. Ingat beda pada pemenang. Kenapa? Karena ia mengerjakan pertandingan pada urusan dosa, bukan kita, tetapi Tuhan. Karena itu, apapun usaha kita sebenarnya nggak membuat kita bisa lepas dari kuasa dosa. Utang dosa nggak bisa tuntas. Kristus menang. Saya lebih dari pemenang. Kira-kira kalau Yesus tidak mati di kayu salib menebus dosa kita dan tidak bangkit, siapa yang bisa menebus dosa kita? Kadang-kadang orang mau baptis, oh belum siap aku nanggung dosaku. Memangnya siapa yang nanggung dosa kita dari kecil? Oh orang tua kita. Oh enak sekali. Hebat sekali orang tua kita bisa menanggung dosa kita. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dosa itu menular terus sampai sekarang. Dosa itu ditanggung oleh setiap orang, bukan oleh orang tua, bukan oleh orang lain, apalagi oleh pendeta. Padahal ini nggak mungkin kan? Haleluya, jelas ya. Jadi kemenangan itu bukan karena kita yang menang, bukan karena dari kita apapun, nggak punya uang, sakit atau manapun ekonomi kita memang mengalami pergumulan itu, tetapi pergumulan paling penting dalam hidup kita adalah pergumulan dosa, keselamatan. Betul? Betul nggak? Maka Bapak Ibu, jangan susah-susah Bapak Ibu, berjuang aja sebaiknya. Bagaimana Bapak Ibu bisa berusaha? Kalau memang belum dapat, jalani hidup ini dengan bersyukur. Ya, jangan sampai Bapak Ibu akhirnya dihantui segala sesuatu. Akhirnya seolah-olah uang itu lebih penting daripada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita melupakan bahwa ada anugerah Tuhan bagi kita, yaitu keselamatan dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu ya, mengerti maksud saya? Ya. Jadi kalau misalnya ekonomi kita lagi goncang, biasa itu, tidak masalah. Tuhan tidak pernah janji kalau sudah percaya Tuhan pasti langsung jadi kaya, hebat dan luar biasa. Tidak pernah janji. Tetapi dia berjanji akan menyertai kita. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jalani hidup ini sebagai orang yang telah menerima kemenangan karena Kristus. Hiduplah sebagai orang yang sudah merdeka karena Kristus. Jangan lagi hidup seperti orang yang belum merdeka. Hidup seperti orang kalahan. Hidup selalu mengeluh. Ada uang mengeluh. Bapak Ibu coba jalani. Dulu belum punya suami, dulu masih kecil ingin besar, mengeluh juga kan. Setelah ingin dewasa, ingin punya suami. Kalau udah punya suami, wah lepaslah pergumulanku ini kan gitu ya. Orang dia lagi melihat kayak gitu ya, udah laku kan gitu. Karena pergumulan kan gitu. Setelah punya suami, mengeluh lagi. Suamiku nggak mau ibadah, malas dan sebagainya, malas mandi, malas bisa gigi, malas apa segala macam. Kenapa ketawa? Cocok. Oh iya. Ada laki-laki itu kadang-kadang satu kali atau dua kali mandi. Tapi di tempat ini nggak ada. Haleluya, haleluya. Amin. Nggak ada yang mengaku. Bapak Ibu Saudara. Ini penting sekali. Jalani hidup ini. Saya sudah merdeka. Saya lebih dari pemenang. Saya telah ditebus Yesus. Karena itu saya akan jalani hidup ini dengan baik dan benar. Sebagai orang yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Itu lebih penting Bapak Ibu. Pergumulan mengeluh lagi. Setelah punya anak, mengeluh lagi anaknya gini gitu kan gitu. Setelah punya anak, anaknya lagi menikah, mengeluh lagi sudah punya cucu. Sampai mati mengeluh terus. Nggak
bisa menikmati hidup ini sebagai orang yang telah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Haleluya. Bisa paham maksud saya ini? Ya, supaya kita menjalani hidup ini tidak dengan pengeluhan. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang. Kemenangan kita adalah kemenangan Kristus. Kristus yang menang. Maka saya lebih daripada pemenang. Ya, sama-sama kita katakan. Saya lebih daripada pemenang. Oh, haleluya. Jadi bulan puasa ini jangan terlalu banyak mengeluh ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak mengeluh sama istri, sama suami. Coba jalani hidup ini sebagai orang yang telah menang, yang telah percaya kepada Tuhan. Ya, haleluya. Bisa mengerti maksud saya ini? Amin ya. Ya Pak Bastian ya. Pulang sekolah nekeng Pak Bastian ini. Tadi jauh kan di sini. Ketawa terus. Nggak apa-apa. Tapi jangan kebangetan. Kalau ada temannya masih boleh. Kalau sendiri nanti orang bilang aneh ini. Overdosis sekali kan gitu ya. Bukan Pak Bastian, bukan saya. Kalau kita ketawa berarti melampaui. Ya, haleluya. Iya. Ada uang ketawa. Bulan muda ketawa. Bulan tua bengkok. Nah begitu. Saya bulan tua, bulan muda. Kita mesti katakan kepada suami istri kita. Kita kan telah ditebus Kristus. Biar gaji telah enggak apa-apa. Haleluya. Biar gaji dipotong karena corona enggak apa-apa. Syukuri saja. Haleluya. Ini penting sekali ya. Betul kondisi ekonomi kita pasti terganggu semua. Ya. Iya. Penting sekali Bapak ya. Saudara yang saya kasih tahu kondisi. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Kristus yang memberikan kemenangan. Pasti kita senang kalau ada menang sesuatu. Ya. Jadi katakan kita lebih daripada pemenang. Karena itu kita nggak usah menjalani hidup ini dengan pengeluhan. Oke. Saya tidak menambahkan, saya terus saja. Karena memang gembala katakan usahakan setengah jam saja. Tidak usah macam-macam karena memang situasi kondisi ya Bapak Ibu ya. Ya, betul nggak Bapak Ibu? Hah? Situasi kondisi Bapak Ibu sudah mulai mengantuk. Ya, ini ya. Kedua, kenapa kita dikatakan lebih daripada pemenang? Karena yang mengajarkan yang pertama, kemenangan kita adalah kemenangan Kristus. Kristus yang berikan kemenangan bagi kita. Atas bukit yang jauh ada salib yang gelap, tanda laknat dan dosa kita. Tapi salib itu jadi terang mulia karena Yesus menang di sana. Betul? Ku peluk kayu salib Tuhan sampai Tuhan bawaku pulang. Jika Yesus Tuhanku datang, ya datang, kayu salib diganti. Penderitaan yang dijalani selama hidup di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Karena itu mari kita hidup sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Jalani hidup ini. Berangkat kerja optimis. Ya, semangat. Yang kedua, sama-sama kita baca. Kenapa kita lebih dari pemenang? Karena Tuhan begitu mengasihi orang percaya. Kenapa saya lebih dari pemenang? Karena saya dicintai Tuhan. Karena saya disayangi Tuhan. Ibu-ibu suka nggak disayangi suami? Suka nggak? Oh, setelah punya anak nggak pernah saya disayangi. Setiap nelpon yang ditanya bukan mamanya, anaknya. Ya, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang benar. Haleluya. Haleluya. Coba bapak, kurang aja uang belanja sedikit, pulang ke rumah, tengok aja apa disiapkan besok.
Bawa ke dokter, operasinya lebih mahal daripada itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi. Ayat 35 sampai 39, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita lihat ayatnya yang ke-35, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 38 sama-sama kita baca. Sebab bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau tidak ada. Haleluya. Tidak ada dapat memisahkan. Suami istri bisa berpisah karena maut yang memisahkan, betul ya? Karena itu sayangi suamimu, sayangi istrimu saat ini. Jangan sampai setelah tidak ada bapak nangis kita kan gitu, atau memang nangis benar kehilangan kan gitu ya. Kalau suami istrimu sakit, suamimu sakit naik langsung, bapak mau pin ATM. Gimana kau simpan uangmu supaya ada apa-apa bisa langsung diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, nih kasih Tuhan dalam penderitaan. Apa yang dikatakan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Nah, ini banyak Mazmur, ya. Mazmur pasal 23 ayat 1, ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Selanjutnya dan muncul ayatnya berikut ini. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadamu tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya kasih Tuhan itu kekal. Bapak Ibu Saudara, waktu masih pacaran suka pegang tangan, betul ya? Betul nggak? Di pengantin baru jauh yang jauh. Masih juga nggak pegang tangan atau udah nggak pegang tangan lagi? Hah? Masih suka nggak pegang tangan? Pak Darliano sama istri masih suka nggak pegang tangan? Masih ya? Masih. Atau Pak Bastian sudah nggak? Iya. Ini penting sih. Orang lain, Mazmur bersama pasalnya, Mazmur mengatakan bahwa sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Alkitab bagian ini mengajarkan kepada jemaat Roma yang pada saat itu mengalami aniaya, pada saat itu dipukuli, pada saat itu disiksa, mengajarkan kepada mereka penderitaan apapun yang kalian alami tidak bisa menghancurkan kasih Tuhan bagi kalian. Ya, kesulitan hidup tidak membuat kasih Tuhan gagal bagi kita, bagi saya. Karena itu Mazmur katakan, walaupun aku dalam lembah kekelaman, aku nggak takut. Kenapa? Karena aku dikasihi Tuhan. Itu cukup bagiku menjalani hidup ini. Ya. Jadi bukan materi ukuran dikasih Tuhan, bukan itu saja. Tetapi ketika seseorang mampu berkata, dalam kesulitan, dalam kesakitan, aku tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu aku dikasihi Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Ini. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagia sekali orang yang dosanya diampuni, karena dia dikasihi Tuhan, karena dia disayangi Tuhan. Disayangi Tuhan.
Siapa suami sini yang suka membelai rambut istrinya ketika tidur? Ada? Nggak ada. Siapa istri sini yang suka membelai rambut suaminya ketika tidur? Ada? Coba bapak ibu-ibu praktikkan dulu. Kalau nggak cepat tidur suaminya, pegang aja rambutnya. Nggak akan pergi kemana-mana itu, langsung tidur. Betul. Adapun rencana yang lain langsung gagal. Coba aja praktek. Kalau Pak Basri masih bisa bahasnya di Rusia, namanya kan panjang gitu ya. Aifin atau ilmu? Ini penting. Ya. Saya bisa, saya nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, penting sekali sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, coba kita buka Roma 5 ayat 8. Roma pasal 5 ayat 8. Sama-sama kita membacanya ya. Habis dibaca katakan amin ya. Oke, sama-sama. 1, 2, sudah dapat belum? Amin. 1, 2, 3. Oh, haleluya. Amin. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan karena harta kita, bukan karena kita orang Batak, bukan karena kita orang Jawa, bukan karena kita orang Cina, bukan karena kita orang Sunda. Tetapi Allah mengasihi kita, betul-betul mengasihi kita. Ketika kita masih ada nggak suku yang nggak berdosa? Ada suku yang nggak berdosa? Semua suku sudah berdosa. Nggak ada yang nggak berdosa. Karena itu berbahagialah kita kalau kita tahu bahwa kita dikasih Tuhan. Saya lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena saya dikasih Tuhan. Bukan karena hebat kita dikasih Tuhan. Enggak. Justru Tuhan menyatakan dalam Roma 5 ayat 8, kita dikasih Tuhan ketika kita masih berdosa. Beban rohani kita bukan utang, cicilan motor, cicilan rumah, tetapi beban dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, penting sekali. Dan itu nggak bisa dituntaskan dengan apapun juga. Pada umumnya manusia memberi penilaian dan hubungan ketika seseorang tahu bahwa Anda, saya, Bapak Ibu punya sesuatu yang penting, jabatan atau uang atau pangkat. Betul nggak? Betul nggak? Kita kan lebih dikenal seperti itu kan? Karena punya uang, pangkat atau jabatan atau harta. Betul? Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, di belakang lah itu. Nggak usah dengar omongannya itu. Posisi kita juga kalau duduk ke depan sungkan, takutnya diusir lagi di belakang. Karena itu kalau di pesta Bapak Ibu, saya nggak pernah mau duduk di depan. Ya. Karena kenapa? Karena saya penilaian manusia itu berbeda dengan saya. Ya, walaupun nanti ujungnya akan dikedepankan, tapi saya lebih memilih di belakang. Kenapa? Karena saya tahu penilaian manusia. Ya, nanti diminta duduk yang pejabat penting kan, yang sudah agak-agak tua kan gitu ya, betul ya? Yang sudah pokoknya punya sesuatu. Ya. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Dan kasih Tuhan tidak berubah karena ekonomi kita, karena status sosial kita, pendidikan kita, atau harta atau gelar kita. Nggak berubah. Punya atau nggak punya uang kita dikasih Tuhan. Punya atau nggak punya harta kita dikasih Tuhan. Punya atau nggak punya jabatan kita dikasih Tuhan. Punya atau nggak punya anak kita dikasih Tuhan. Punya atau nggak punya suami istri kita dikasih Tuhan. Haleluya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena itu jangan mau diperhamba sesuatu yang berasal dari dunia ini. Karena engkau
lebih dari pemenang. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh karena kita lebih dari pemenang. Ya. Beribadahlah dengan penuh gairah. Kenapa? Karena saya lebih dari pemenang. Melayanilah dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Karena saya lebih daripada pemenang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Anda dikasih Tuhan apa adanya. Saya dikasih Tuhan apa adanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan apa adanya. Bukan ada apanya. Enggak. Kesadaran ini mesti melekat dalam diri kita. Memang kalau dunia melihat penghargaan dan sebagainya karena kita memiliki sesuatu, tapi Tuhan tidak pernah melihat itu. Berbahagialah mereka, siapapun mereka yang tahu bahwa mereka dikasihi Tuhan dengan kasih Tuhan yang kekal. Ini kebahagiaan sejati, Bapak Ibu. Ya. Berbahagialah kita apabila kita tahu dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, kita dikasihi Tuhan. Ya. Kasih Tuhan bukan berarti segala sesuatu kita aman. Dalam menjalani hidup di dunia ini ada saja bisa yang kita hadapi. Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Penting sekali. Jadi siapa lebih dari pemenang? Siapa lebih dari pemenang? Siapa lebih daripada pemenang? Kita, saya, semua kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena saya hebat, karena saya bergelar, karena kita berpangkat, karena kita orang Batak, karena kita orang Sunda, karena kita orang Cina, karena kita orang Jawa. Tidak. Karena yang pertama, Kristus yang telah memberi kemenangan. Tidak ada pencapaian apa bagi kita. Yang kedua, kenapa? Karena saya dikasihi Tuhan. Apapun keadaan saya. Ya. Punya anak atau tidak punya anak, punya suami atau punya istri atau tidak, punya harta atau tidak punya gelar atau tidak, saya dikasihi Tuhan. Dunia memang kejam memberi penilaian. Kenapa? Karena dunia menuntut apa yang kelihatan, tetapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan kiranya menolong menjalani kehidupan yang baik. Lakukan tanggung jawab kita sebagai istri, sebagai suami. Kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Saya undang main musik untuk maju ke depan.